Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yang mana pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga kita sudah lalui dengan baik, sehingga pada kesempatan hari ini kita juga akan membahas dan mempelajari lanjutan dari modul 1, modul 2, modul 3, dan hari ini kita masuk pada modul keempat. Manajemen pendidikan olahraga, bagaimana sudah kita pelajari pada modul kedua, maka pada kesempatan hari ini akan Bapak sampaikan lanjutan dari pembahasan mata kuliah kita. Para mahasiswa, landasan manajemen pendidikan ini juga perlu kita ketahui, yaitu suatu proses untuk mengorganisasi sumber-sumber dalam rangka menyelesaikan tujuan yang sudah ditentukan dan dijadikan sebagai dasar pendidikan. Sebagai manajemen, landasan bagi pendidikan ini adalah manajemen memiliki pengertian sebagai sesuatu yang mempunyai pengertian kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, manajemen mempunyai pengertian proses untuk pencapaian tujuan. Manajemen juga dapat dilihat dari kerangka belajar sistem. Manajemen dapat dilihat dari segi kepemimpinan. Juga dapat dilihat dari segi komunikasi. Ruang lingkup manajemen pendidikan itu sendiri adalah menurut wilayah kerja, menurut objek garapan, menurut fungsi dan urutan kegiatan, serta menurut perencanaan. Menurut wilayah kerja, manajemen pendidikan seluruh negara, yaitu manajemen pendidikan untuk urusan nasional, yang ditangani bukan hanya pelaksanaan pendidikan di sekolah saja, tetapi juga pendidikan luar sekolah, penyelenggaraan latihan, penelitian, serta meliputi kebudayaan dan disiplin. Manajemen pendidikan dalam satu provinsi, yaitu manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerja satu provinsi yang pelaksananya dibantu oleh petugas manajemen pendidikan di kabupaten dan kecamatan. Sedang manajemen pendidikan dalam satu kabupaten atau kota, yaitu manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerja satu kabupaten atau kota yang meliputi semua urusan pendidikan menurut jenjang dan jenis. Sedangkan manajemen pendidikan satu unit kerja adalah manajemen unit di titik beratkan pada satu unit kerja yang langsung menangani pekerjaan mendidik. Sedangkan manajemen kelas adalah suatu kesatuan kegiatan terkecil usaha pendidikan yang menjadi dapur inti dari seluruh jenis manajemen. Menurut objek garapannya, itu ada manajemen siswa, ada manajemen personel sekolah, ada manajemen kurikulum, ada manajemen sarana atau material, ada manajemen tata laksana pendidikan atau tata laksana usaha sekolah, ada manajemen pembiayaan atau manajemen anggaran, ada juga manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan, serta manajemen masyarakat atau komunikasi pendidikan. Selanjutnya,
dalam bahasan modul 4 ini kita juga nanti akan membahas tentang fungsi atau urutan kegiatan. Ada merencanakan, ada mengorganisasikan, ada mengarahkan, ada mengkoordinasikan, ada mengkomunikasikan, dan ada pengawasan atau pengevaluasi. Menurut pelaksanaannya, ada lingkungan kelas, ada lingkungan guru, ada administrator. Guru harus melaksanakan kegiatan manajemen dengan pengertian bahwa manajemen adalah pengelolaan manajemen dan guru bertindak sebagai manajer di kelas yang dipimpin. Sedangkan objek kajian manajemen pendidikannya adalah man, money, material, method, mesin, market, dan limits. Kemudian ada juga paradigma baru dalam manajemen pendidikan, yaitu paradigma baru manajemen pendidikan harus sejalan dengan semangat undang-undang tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Yaitu bagaimana pelaksanaan kegiatan pendidikan itu dalam rangka kepentingan nasional dan secara efisien, baik pengelolaannya, perluasannya, pemerataannya, peran serta masyarakatnya, dan akuntabilitasnya. Selanjutnya kita juga akan mengetahui bahwa paradigma baru manajemen pendidikan itu adalah melukiskan fungsi-fungsi pendidikan yang disentralisasikan ke sekolah. Misalnya perencanaan dan evaluasi. Ada kurikulum, ada pembelajaran, ada ketenagaan, ada fasilitas, ada keuangan, ada kepeserta didikan, ada hubungan sekolah dan masyarakat, dan ada iklim sekolah. Jadi modul 4 ini nanti akan kita bahas pada pertemuan kelas-kelas ataupun pada saat kita melakukan pembelajaran melalui daring, sehingga modul 4 ini akan kita bahas sesuai dengan peran yang kita lakukan atau sesuai dengan bahasanya akan kita. Saya harapkan mahasiswa dapat melihat modul 4 yang sudah saya posting di Google Classroom-nya, sehingga itu bisa dibaca sebagai bagian dari sumber pembelajaran, sedangkan bahasan yang akan kita bahas nanti adalah bagian daripada pembahasan di modul 4. Sehingga nanti para mahasiswa dapat memiliki pengetahuan serta mengetahui dengan jelas apa yang harus kita lakukan pada saat kita berada di lingkungan sekolah. Demikian pertemuan modul 4 ini saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan klasikal dan daring agar ini bisa kita pahami bersama. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.